saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Iya, gitu kira-kira. Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Halo, sudah banyak isu yang Om Begawan paparkan, yang saya bedah, yang pada intinya menilai manajemen pemerintahan Prabowo Gibran ini nggak clear, remeng-remeng, serta pating pentalit itu kalau menurut penilaian Om Begawan. Ada banyak kejadian yang semestinya disikapi tegas, tapi mung ditokne aja, dibiarkan, sehingga berbagai hal itu jadi nggak jelas gimana kelanjutannya, follow up-nya seperti apa. Salah satu contohnya itu soal pagar laut yang sampai sekarang ceritane piye. Perkara berbagai kasus korupsi, ada timah, ada emas, ada oplosan dan sebagainya. Yaitu tentang penegakan hukum, rencana pembangunan dan semuanya tidak jelas. Nah, mulai masalah yang receh-receh hingga hal yang penting nyangkut ketatanegaraan, masuk yang ruwet bundet. Nah, kemarin juga kembali jedul lagi. Lagi-lagi memperlihatkan ketidakjelasan kepala negara dalam memutuskan sebuah perkara. Soal apa itu? Mengenai niat mundurnya Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Itu Bung Hasan Nasbi. Lalu dia sudah menyerahkan surat, dia ngumumkan sendiri kalau mau mundur. Rupanya bertugas kembali. Dia ngumumkan lagi sendiri bahwa dia nggak jadi mundur. Lah kalau menurut panjenengan itu ngompol, menurut gimana ini? Seperti apa? Kan Pak Hasan Nasbi berniat mundur setelah disorot publik berkomentar yang nggak tepat, guyonan saat media sebesar Tempo menerima teror kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Teror ini sampai sekarang ya nggak jelas perkembangannya seperti apa, hasil penyelidikan polisi. Mandek-dek, walaupun sudah dilaporkan resmi itu. Loh, pas Bung Hasan Nasbi ditanya jurnalis babakan teror kepala babi, wangsulane penak sama guyon nggak pakai beban, ya dimasak saja kepala babinya. Ini kan aneh. Lah muncullah keramaian, polemik, perdebatan keras sehingga presiden mesti mengakui ada model komunikasi yang belum pas yang dilakukan oleh pemerintah. Atas banyaknya suara publik ini, Bung Hasan kemudian mengirim surat pengunduran diri. Ngakoni nek ora iso, ora mampu, pamitan ceritanya. Mau meletakkan jabatan. Nah, surat itu rupanya nggak direspon sama Pak Prabowo sebagai kepala negara. Malah pas rapat kabinet hari Senin kemarin, si PCO ini ada di antara para menteri. Loh, piye toh? Kok bisa ngono? Loh, kayak di negara ini nggak ada orang lain yang bisa menggantiin posisi kita. Lagian presiden juga sudah meminta toh. Menseknek ikut bantu jadi juru bicara presiden. Lho, Pak Prasetyo Hadi sebagai Menseknek, ya bisa mengajak dua menteri wakilnya buat bantu tugas barunya itu. Dua wamen yang ditarik ngebantu sebagai jubir, ada Bang Angga Prabowo, Wamenkomdiki, serta Pak Zuri Ardiantoro, Wamenseknek. Kurang apa? Harusnya Pak Hasan Nasbi serasa mundur ya mundur. Dari tadinya satu juru bicara kemudian ada 3 menteri dengan penugasan baru. Berarti makin banyak yang bertugas sebagai jubir presiden. Genah-genahan ngono loh. Ngapain Pak PCO alias Bung Hasan balik lagi loh. Harusnya malu no. Loh ya, yang gini-ginian memang di pemerintahan sekarang ora jelas. Ya pikir aja lah. Balik buat apa juga? Malah bila perlu udah dibubarkan aja tuh institusi PCO yang punya staf sampai 50 orang. Nggak ada manfaatnya. Kerjanya apa? Nah, sikap Pak Prabowo sebagai presiden yang nggak segera menyetujui, malah diklaim masih mempertahankan Bung Hasan ini. Kan tidak sesuai dengan semangat efisiensi yang dia galakkan. Meski hanya juru bicara loh, tapi kelasnya PCO itu pejabat negara, gajinya gede.
Tunjangannya banyak, fasilitasnya pendukung yang memadai. Belum lagi 1 menteri dan 2 wamen yang dapat tugas tambahan. Kan ya tambah honor juga. APBN kobol-kobol gaji orang-orang gini. Namanya itu di pemerintahan, ada surat perintah, surat tugas, ada mandat baru. Ya konsekuensinya negara untuk membayarnya, membiayai. Duiti. Lu apa duit buat bayar ngurangi gaji Bung Hasan? Ya pasti enggak. Apa gajinya dikurangi? Ya juga enggak. Udah ada standarnya. Soalnya gaji pejabat ada standarnya, nggak boleh diwawah, nggak bisa semaunya presiden atau maunya menteri keuangan. Nek mundur kok rasito, eman-eman gajine, kan ya gitu. Terus selama dia bertugas, kami yang jadi rakyat tetap aja tuh dapat info yang relatif clear atas banyak hal. Belum lagi presiden juga hobi cerita ini. Seneng ganyi, meskipun dia bukan-akan, ada mic diselingi tepuk tangan, isi ada kopi, sengalaman teramandek ngomongnya. Artinya kebutuhan juru bicara itu tidak butuh banyak orang. Dan selama Bang Pras Menseknek tugas, baik-baik aja kok. Cara menerangkan informasi tidak menjadikan polemik baru. Artinya Pak Pras itu lebih tepat daripada Pak Hasan Nasbi. Jadi pertanyaan yang mendasar, sekrusial apa kepala negara gondeli Bung Hasan ini? Kan kita semua jadi suuzon ini. Jadi mikir-mikir yang kurang genah nih. Mikirnya kan negatif akhirnya. Lalu mengkait-kaitkan dengan soal-soal lain. Lo mau dibantah model apapun, Bung Hasan ini salah satu orangnya Jokowi kok. Pendukung Jokowi sudah lama. Loh, apa tidak dikabulkannya surat pengunduran kepala kantor komunisi presiden atas cawe-cawe Jokowi juga? Masyarakat kan jadi berpikir aneh-aneh. Oh, Begawan sejatinya ogah menghubung-hubungkan, tapi tidak dilepaskan atau dikabulkannya surat pengunduran diri. Itu faktor pemberatnya opo itu baru digoleki. Kita tidak bisa membantah. Alasan yang paling mendasar adalah sepertinya ada cawe-cawe dari Jokowi untuk mempertahankan Hasan Nasbi sebagai PCO. Sebesar apa jasa Bung Hasan ke Prabowo ini? Atau sehebat apa dia dalam menjalankan tugasnya? Seistimewa apa dia memiliki sesuatu? Nek ora eneng atau biasa-biasa wae kan tinggal di ACC to. Wis minggat. Ora usah bali meneh kan gitu. Loh kemarin saja loh waktu ngobrol dengan wartawan, dia kan ngaku ada hal-hal yang tidak bisa diatasi. Itu kankah bukti bahwa mantan owner Sirius Network kurang mumpuni sebagai penyambung lidah presiden. Itu akuannya Pak Hasan sendiri loh. Ngakunya sih mau mundur bukan karena mutung enggak atau ngambek baper dengan pernyataan presiden. Loh Pak Prabowo kan sempat menjelaskan ada sedikit yang perlu dibenahi di soal komunikasi para kabinetnya Pak Prabowo ini. Masa politisi level nasional dia omongin begitu aja terus ketek ireng, tahu ketek ireng, lutung-lutung nesu terus mengajukan pengunduran diri. Aneh ini. Jika seseorang dipasrai tugas dan tanggung jawab lalu di tengah perjalanan ngomong hal-hal yang tidak bisa diatasi, berarti kan jelas harus leren, mandek, ganti. Nah, sikap Presiden gondeli mengikat lalu disebut meminta Bung Hasan bertahan di PCO. Tak anggap si macan Asia ini Pak Prabowo ini gak wani tarung dengan Jokowi. Lo ada bener Bung Hasan Nasbi tidak punya backing. Mundur ya mundur aja lah. Ngapain? Malu semua mau mundur. Tarik gelemenah, cacili. Ngapain dipertahankan? Di negara kita ini nyari sekapasitas Bung Hasan tuh walalala, belarah, turah, bludak. Mulai dari yang model awasan atau senior, ada Profesor Yusril, ada Pak Andi Malarangeng, ada Pak Andi Masar, banyak. Bisa juga itu mantan Menlu, Pak Martin Natalegawa. Banyak. Yang muda kan sudah kelihatan tadi. Wis dipasrai mulai Bang Prasetyo Hadi, Yuri sama Bung Angga Prabowo. Yang modelan out the box. Wah, ada Cak Lontrong. Mantan wakil Bupati Garut yang juga artis itu ada Diki Chandra. Ada Denny Chandra. Atau Panji Pragiwaksono. Itu layak jadi juru bicara dan berpengalaman. Paling gampang berkomunikasi dengan rakyat, berkomunikasi dengan publik, apalagi dengan para jurnalis. Apa sih urgensinya dan kegentingannya? Buat nyencang gondeli Bung Hasan ini. Tenan ini Begawan pikirannya orang nyandan. Sulit menemukan alasan yang mendasar.
Bung Hasan ini juga cerita loh. Dia sempat kirim surat mundur diri buat memperlihatkan dirinya ngerti sampai batas mana dia bisa menjalankan tugas. Artinya dia mengakui. Loh, Nek, bisa disimpulkan loh, setiap kata kan tahu batas kemampuan masing-masing. Nek kerja itu kuatnya seberapa, atau kita ngangkat berat itu paling berat 10 kilo. Nek kon ngangkat 50 kilo, bledos. Ceklek kabeh balunge. Lah kemampuannya ini bilang apa? Tenaganya ya sepir, dipaksakan melakukan sesuatu di luar kemampuan. Ya angkat tangan, pilih pamitan, lempar handuk putih. Ndak Lu bukan ngajubir itu, titik krusialnya itu jadi penjembatan atau jangkar antara apa yang dipikir, yang diputuskan presiden buat disampaikan ke publik, ke rakyat. Kalau ada bahasa teknis dan susah, ada istilah-istilah sing bingungi, atau andai negara punya kebijakan di isu baru, nah itu tugasnya jubir untuk menerjemahkan, membuat terang benderang dan gampang diterima oleh rakyat komunikasi itu. Selain membuat terang, seorang penyampai informasi tidak jadi sumber masalah baru. Orang ditambahi, orang dikurangi. Kemampuan tertinggi jubir itu letaknya pada bagaimana menggunakan bahasa rakyat supaya gampang diterima dalam menerangkan kebijakan presiden. Masa iya sekelas Bung Hasan Nasbi mentransformasi pikiran serta kebijakan Prabowo sulit dikerjakan? Menurut Om Begawan, penyebabnya bukan di situ. Apa usai ngomong soal dimasak aja itu kepala babi, dia dipanggil disuruh menghadap presiden. Dan di situ Pak Prabowo ngereok marah, kan enggak. Bung Hasan wedi ngerti ngereok Pak Prabowo. Oh, ini aku takkan loh. Terus ngerti durung. Sungguh-sungguh bertanya serta sangat penasaran. Dari hati Om Begawan ini. Terus ngerti durung. Lah pada sesuatu atau informasi tertentu yang berusaha dia tutup-tutupi dari Pak Hasan Nasbi. Mau suatu tugas sebagai penyampai kebijakan negara gak bisa ditunaikan. Aneh itu. Selama jadi humas negara, sebelum gojeki teror ke majalah Tempo dengan kata-kata kon masak wae kepala babi itu, kan gak ada polemik tentang Bung Hasan Nasbi. Semua baik-baik saja, aman, terkendali. Nah, atau dia malah merasa terjepit atas tekanan dari Pak Jokowi. Mungkin loh. Analisa Begawan, cawe-cawe Pak Jokowi, wis kowe nang kono wae aja metu. Sama berbagai hal yang dijalankan Pak Prabowo. Bung Hasan mau mundur, bukan mergo ditekan-tekan Pak Jokowi kan. Bukan jadi telik sandinya wong sumber. Ngapain mantan presiden tekan dia? Enggak perlu. Lah Pak Jokowi masih butuh ngerti apa saja yang dilakukan Pak Prabowo. Rencana selanjutnya gimana? Isu baru apa? Nah, mau takon Wapres wae anaknya kan gampang. Bung Hasan Nasbi bukan perasaan sok rising enggak. Benesuk di WA ini terus anyel loh. Makanya mau mundur mungkin. Ning ya empuh sakjane sing asli kepiye. Om Begawan tidak tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dengan tambahan Menseknes plus 2 wamen sebagai jubir presiden, gawean Bung Hasan makin ringan. Mestinya dia sampaikan ke para wartawan yang terbiasa tugas di sana, apa yang membedakan akses ke dirinya sama ke Pak Menseknes dan Wamen. Terangkan biar jelas. Contoh ini, andai urusan terkait kebijakan presiden langsung pada omongan atau keputusan presiden, bukan ke dirinya loh. Dia hanya bertugas menjelaskan hal-hal tambahan. Kan yang dibutuhkan itu, bukan malah menyerahkan ke wartawan. Mau akses informasi ke siapa, bebas. Persoalannya, tiap orang menangkap informasi itu, meneruskannya kan bisa beda-beda. Penangkapannya bisa beda-beda. Nggak usah tentang kebijakan negara lah. Cara Om Begawan konten ini aja. Kan viewers, lain-lain mereponya. Penonton tuh beda cara menangkap. Wong berkali-kali masih ada saja yang nuduh loh. Kontennya Om Begawan itu hanya nyinyir, menghina, menyalahkan pemerintah. Mereka rata-rata hanya baca tertulis di thumbnail aja atau judulnya saja. Yan keset-keset. Kalau nontonnya dari awal sampai akhir supaya paham dan tidak gagal paham. Apa yang kemudian dijalankan Bung Hasan? Lanjut meneruskan jabatan PCO atau menambah deretan panjang ketidaktegasan pemerintah, utamanya Pak Prabowo, atau memutuskan sikap. Lo mau bagaimana lagi? Lah wong pas pilpres wingi dia sing menang loh. Penting tetap bersuara, tolak putus asa, dan kita layak tetap berjuang tanpa kenal lelah demi perubahan nasib bangsa ini. Hampir tiap hari dibengok, wis
Mung ditekne wae. Lah konten-konten kreator kritikus kebijakan pemerintah itu dibutuhkan untuk mencedarkan seluruh bangsa. Monggo yang mau setuju, yang enggak ya monggo, enggak masalah. Yang penting Pak Hasan Nasbi sudah mengakui bahwa dia tidak mampu sebagai juru bicara presiden. Jelaskan. Sudah mundur ya mundur. Mosok nggak jadi, kan malu. Oke, jangan salah paham dan jangan gagal paham. Pesan Begawan, salam ngompol, salam Begawan, jangan lupa subscribe. Dadah.